Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan nilai optimum pada soal cerita. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear. Yang kedua adalah tentang bagaimana cara menentukan pertidaksamaan linear jika daerah himpunan penyelesaian diketahui. Dan yang ketiga adalah bagaimana menentukan nilai optimum. Dan video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan nilai optimum pada soal cerita. Jadi langsung saja kita masuk pada contoh soalnya ya. Jadi contoh soalnya adalah Pak Dedi ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangannya. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga Rp2.000.000 per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari Rp42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung Rp500.000 dan sepeda balap Rp600.000, tentukan keuntungan maksimum yang diterima Pak Dedi. Baik teman-teman semua, jadi untuk menyelesaikan soal cerita ini, kita harus tentukan dulu objek apa yang dibahas dalam soal ya. Oke, jadi saya juga pernah membahas tentang bagaimana menyelesaikan soal cerita ya, dapat dilihat dalam video yang berikut ini ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Pak Dedi ingin membeli 25 sepeda ya. Jadi di sini yang dibahas adalah tentang sepeda ya. Yakni adalah sepeda gunung dan juga sepeda balap. Dengan harga masing-masing sepeda itu berbeda ya. Artinya permisalannya di sini adalah, jadi kita misalkan ya, langkah pertama itu kita buat dulu permisalan objek-objek apa yang dibahas dalam cerita. Jadi kita misalkan X itu adalah banyaknya sepeda gunung dan Y itu adalah banyaknya sepeda balap. Nah, sekarang kita buat tabel seperti ini untuk memudahkan kita saja ya dalam membuat pertidaksamaannya nanti. Nah, jadi dalam soal objek-objek yang dibahas adalah tentang sepeda gunung, sepeda balap, dan jumlah unit sepeda, kemudian ada harga dan juga untung. Oke, baik ya, kita perhatikan soalnya bahwasanya Pak Dedi ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangannya. Artinya apa? Ada 25 sepeda di sini yang dibeli oleh Pak Dedi, tapi tidak ditentukan ada berapa sepeda gunung dan ada berapa sepeda balap. Jadi di sini kita tuliskan X ya dan Y karena tidak ditentukan berapa banyak sepeda gunung dan berapa banyak sepeda balap. Nah, kemudian yang ingin dibeli itu adalah 25 ya, berarti kita tulis di sini 25. Nah, cerita berikutnya adalah bahwasanya Pak Dedi ini ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000. Berarti kita tulis ini Rp1.500.000. Nah, kemudian sepeda balap harganya per buah itu adalah Rp2.000.000. Oke. Kemudian dibahasakan bahwa Pak Dedi ini tidak akan mengeluarkan uang lebih dari Rp42 juta. Berarti pembatasannya itu adalah Rp42 juta. Jadi paling banyak Pak Dedi mengeluarkan uang 42 juta ya. Dan keuntungan sebuah sepeda gunung adalah Rp500.000. Oke, kemudian sepeda balap keuntungannya itu adalah Rp600.000. Oke, itu saja ya.
Nah, jadi ini adalah sebagai fungsi objektifnya nanti. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi kendalanya atau pertidaksamaan dari objek-objek ini ya. Nah, di sini dikatakan bahwa sepeda gunung berarti di sini X ya, X ditambah Y. Pembatasannya itu 25. Apakah kita menggunakan lebih kecil atau lebih besar? Kita perhatikan soalnya bahwa di sini dikatakan bahwa Pak Syarif ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangannya. Artinya 25 itu adalah jumlah sepeda paling banyak. Artinya di sini kita menggunakan tanda lebih kecil atau sama dengan. Karena artinya kurang atau sama dengan 25. Oke. Pertidaksamaan yang kedua adalah 1.500.000. Jadi kita untuk lebih mudahnya ya teman-teman, kita hilangkan dulu nominal nolnya ya. Jadi kita gunakan saja 15x. Oke. Kemudian di sini tambah 20y, ini supaya memudahkan saja. Jadi selanjutnya kita menggunakan lebih kecil atau lebih besar. Kita perhatikan lagi bahasa dalam soal cerita. Dikatakan bahwa tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Artinya uang yang dikeluarkan paling banyak 42 juta. Berarti juga menggunakan tanda lebih kecil atau sama dengan ya. Jadi di sini adalah 420. Nah, teman-teman kalau agak bingung ini ya. Jadi kita lihat di sini dibagi 100.000, maka diperoleh 15. Ini 2 juta dibagi 100.000 itu 20. Kemudian 42 juta dibagi 100.000 hasilnya adalah 420. Kemudian fungsi kendala lain adalah kita gunakan X lebih besar atau sama dengan 0 dan juga Y lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa dikatakan ada X dan juga ada Y lebih besar atau sama dengan 0? Karena nantinya Pak Dedi ini minimal tidak membeli sepeda gunung atau sepeda balap ya, tidak mungkin di sini negatif. Jadi minimal adalah 0. 0 maksudnya tidak membeli. Oke? Semoga bisa dipaham ya. Nah, kemudian fungsi tujuannya apa? Ini ya yang menjadi fungsi tujuan. Berarti di sini fungsi tujuannya f fungsi x, y sama dengan 500.000 x tambah 600.000 y. Oke, ini fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Bisa diingat via video yang kemarin tentang bagaimana menentukan nilai maksimum dan nilai minimum pada fungsi objektif ya. Nah, ini kelanjutan dari materi yang kemarin ya. Karena ini kita sudah membuat pertidaksamaan dari soal cerita. Selanjutnya adalah kita tinggal menggambar daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang sudah kita dapatkan. Namun sebelum kita menggambar daerah himpunan penyelesaian, kita tentukan dulu semua titik-titiknya ya, titik-titik pojok yang membatasi nanti daerah himpunan penyelesaian. Jadi pertidaksamaan pertama tadi adalah X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 25. Berarti kita jadikan dulu persamaan seperti biasa. Kita ambil X sama dengan 0, maka diperoleh ya. Berarti di sini 0 tambah Y sama dengan 25 dan Y sama dengan 25. Oke, bisa ya. Berarti di sini titiknya adalah X, Y sama dengan 0,25. Oke, selanjutnya adalah untuk Y sama dengan 0. Berarti kita ambil kembali X tambah Y sama dengan 25.
Kemudian kita substitusi nilai Y-nya 0, berarti X sama dengan 25 dan diperoleh titik potongnya X, Y sama dengan 25,0. Oke. Selanjutnya adalah untuk pertidaksamaan yang kedua adalah 15X ya, 15X ditambah 20Y sama dengan 420. Jadi kita jadikan persamaan, kita ambil dulu X sama dengan 0. Oke. Jadi kita substitusi nilai X-nya, berarti 15 dikali 0 tambah 20Y sama dengan 420. 15 kali 0, 0 ya. Yang tersisa adalah 20Y sama dengan 420. Y sama dengan, nah ini kita bagi ya, 420 bagi 20 itu hasilnya adalah 21. Maka diperoleh X, Y sama dengan 0,21. Ini 0 dan ini Y-nya 21. Nah, selanjutnya adalah Y sama dengan 0. Oke ya. Nah, sekarang kita substitusi nilai Y pada persamaan. Berarti di sini 15X tambah 20 dikali 0 ya, sama dengan 420. Berarti yang tersisa di sini adalah 15X. Kemudian X sama dengan 420 dibagi 15 dan X sama dengan 28 ya. Jadi X, Y sama dengan 28,0. Oke, sudah. Jadi ini ya, X sama dengan 420 per 15 dan X sama dengan 28. Kemudian diperoleh X, Y sama dengan 28,0. Selanjutnya titik berikutnya adalah kita akan menentukan titik potongnya dulu. Oke, jadi kita substitusi, eliminasi persamaan-persamaan yang tadi ya. Nah, untuk mencari titik potong, seperti biasa kita gunakan metode substitusi eliminasi. Jadi, pertama-tama kita eliminasi persamaan 1 dan 2, yang mana persamaan yang tadi ya, yang di awal, yakni X tambah Y sama dengan 25 dan 15X tambah 20Y sama dengan 420. Karena di sini kita lihat tidak ada koefisien X yang sama, dan ini juga koefisiennya itu berbeda, berarti kita harus kalikan seperti ini teman-teman. Kita akan mengeliminasi dulu variabel X, berarti ini kita kalikan 15, yang di bawah kita kalikan 1, jadi kebalikan dengan ini ya. Oke, selanjutnya adalah semua bilangan ini, persamaan ini kita kalikan dengan 15, jadinya adalah 15X tambah 15Y sama dengan 375 ya. Nah, selanjutnya adalah yang ini. Kita kalikan 1, berarti ini tinggal ditulis ulang saja. Jadinya 15X tambah 20Y sama dengan 420. Kemudian kita perkurangkan, jadi ini habis teman-teman. Yang tersisa adalah minus 5Y, karena 15 kurang 20 itu minus 5. Kemudian 375 dikurang 420 itu adalah minus 45. Kemudian Y sama dengan 45 bagi 5 itu hasilnya adalah 9. Oke, bisa ya. Kemudian kita substitusi ya. Substitusi nilai Y ini pada salah satu persamaan. Jadi kita ambil saja persamaan yang pertama, yakni X tambah Y sama dengan 25 ya. Kemudian nilai Y tadi adalah 9, berarti diperoleh X sama dengan 25 kurang 9, karena Y tadi berpindah ke sebelah kanan berarti menjadi pengurangan, dan diperoleh X sama dengan 16. Maka diperolehlah X, Y sama dengan ini 6, X nya 16 dan Y nya adalah
Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita tinggal menggambar grafiknya. Nah, teman-teman, tadi titik potong yang kita peroleh adalah 0,21 ya. Kemudian juga kita peroleh 28,0. Jadi ini tinggal kita hubungkan antara titik 0,21 dengan 28,0. Kemudian titik berikutnya adalah 0,25 dan 25,0. Jadi ini tinggal kita hubungkan lagi ya. Kemudian dan titik potong yang kita peroleh di sini ini sudah kita cari tadi pada 16,9. Dan karena menggunakan tanda lebih kecil berarti daerah himpunan penyelesaian itu berada di bagian sini teman-teman. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal menentukan nilai maksimum dari titik-titik pojok ini ya. Jadi kita ambil titik 0,0, 21,0, 16,9 dan titik 25,0. Dan ini kita sudah menuliskan titik-titik pojok atau titik-titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian ya teman-teman. Jadi ada 0,0, kemudian ada titik 25,0, kemudian ada titik 0,21 dan ada titik 16,9. Kita tinggal mensubstitusi teman-teman. Berarti di sini 500.000 sebenarnya ini tidak perlu ya teman-teman, karena sudah pasti hasilnya 0. Oke, jadi ini hasilnya 0, sudah pasti 0 ya. Nah, sekarang ini 500.000 dari nilai objektif, fungsi objektifnya, kemudian kita kalikan 25 dan 600.000 dikali 0. Karena 600.000 dikali 0 itu hasilnya 0, berarti di sini 500.000 dikali 25 itu adalah 12.500.000. Kalau video sebelumnya teman-teman kita buat dalam bentuk tabel, sekarang kita ambil contoh penyelesaian cepatnya saja ya, karena saya anggap teman-teman sudah paham. Jadi ini kita kali 21 karena nilai Y-nya adalah 21. 500.000 kali 0 itu 0 dan 600.000 kali 21 itu adalah 12.600.000 rupiah. Dan sementara di sini kita substitusi nilai X-nya 16 dan nilai Y-nya itu adalah 9. Dan kita peroleh jumlahnya adalah 13.400.000 rupiah. Dan kesimpulannya adalah, karena yang ditanyakan pada soal adalah kita akan menentukan keuntungan maksimum yang diterima oleh Pak Dedi. Jadi teman-teman bisa lihat keuntungan mana yang diperoleh Pak Dedi, yakni 13.400.000 rupiah. Jadi kesimpulannya adalah, jadi kita tuliskan kesimpulannya bahwa keuntungan maksimum yang diperoleh oleh Pak Dedi adalah 13.400.000 rupiah dengan membeli 16 buah sepeda gunung, dari sini ya 16, 16 buah sepeda gunung dan 9 buah sepeda balap. Oke teman-teman, jadi contoh menyelesaikan soal cerita pada program linear sudah selesai. Dan sebagai bahan latihan di rumah, ini sudah ada latihan soal ya tentang bagaimana menentukan nilai optimum pada soal cerita. Oke deh, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.